Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah tentang fisika. Kita kuliah fisika. Ini pertemuan pertama kita. Untuk pertemuan pertama kita fisika belajar tentang yang namanya listrik. Kita belajar tentang yang namanya interaksi listrik, muatan listrik, medan listrik. Ya, kita belajar juga tentang isolator. Kita belajar juga tentang yang namanya medan magnet sampai nanti itu sampai seterusnya, dari awal sampai seterusnya kita garis-garis besarnya pembelajaran kita tentang yang saya bilang barusan. Langsung saja kita belajar tentang listrik. Ada namanya listrik statis. Itu adalah suatu kumpulan atau muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau dalam keadaan tetap, statis. Listrik statis berkaitan dengan muatan listrik yang ada dalam suatu benda atau zat. Muatan pada listrik statis tidak mengalir secara kontinu, namun bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Jika kita lihat ilustrasi gambar yang di sini, pasti kita punya pengalaman tentang menggosokkan balon ke rambut dan akhirnya rambut kita naik ke arah balon tersebut ya. Ini terjadi karena ada namanya listrik statis. Gesekan antara balon dengan rambut menghasilkan yang namanya listrik statis. Itu juga ini penggaris yang kita gosokkan ke rambut dan langsung kita dekatkan dengan kertas. Dan kertasnya juga bisa lengket di penggaris tersebut. Ini juga namanya listrik statis. Ini juga sisir yang kita sisirkan ke rambut, akhirnya kita rekatkan ke kertas dan kertas juga naik. Semua ini dikatakan listrik statis. Dia tidak tidak mengalir secara kontinu, tapi bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Jadi bisa dibilang dalam tubuh kita ini ada listrik ya. Dia bisa berpindah ke balon, dari badan kita gosokkan kita gesekkan dari badan rambut kita gesekkan ke penggaris. Akhirnya penggaris ini memiliki resist statis yang bisa menarik kertas. Begitu juga dengan yang namanya sisir, kita gesekkan ke kepala, ke rambut kita, dan akhirnya menghasilkan listrik statis dan bisa mengangkat yang namanya kertas. Muatan listrik itu dibagi dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik berasal dari elektron dan proton dari suatu atom. Muatan listrik ini bisa dikatakan itu jumlah muatan listrik ini bisa didefinisikan sebagai banyaknya jumlah muatan listrik ya, bukan muatan positif. Muatan listrik kata seperti jumlah banyaknya elektron atau proton dalam suatu benda. Muatan listrik itu bisa dikatakan seperti banyaknya jumlah muatan elektron, proton atau atom dalam suatu benda. Dikata muatan positif jika yang biru ini kan namanya muatan atau neutron, yang hitam ada tanda plusnya dikatakan proton atau positif, dan yang merah ini dikatakan dikatakan elektron. Jadi dalam suatu benda itu dikatakan dia atom positif dan negatif atau netral. Seperti ini atom positif dia akan dikatakan positif karena di dalam ini terdapat lebih banyak proton dan neutron di dalam sebuah benda atau sebuah atom dibandingkan dengan yang elektron. Jika ini lebih banyak, maka dikatakan atom itu positif atau benda itu positif. Begitu juga sebaliknya, jika dalam sebuah atom terdapat
terdapat elektron lebih banyak dibandingkan dengan neutron dan proton, maka atom itu bermuatan negatif. Jadi dua benda bermuatan sejenis tolak menolak dan dua benda bermuatan tak sejenis tarik menarik. Ini kita sudah paham dari awal ya, tentang positif dan positif itu pasti tolak menolak, positif dan negatif itu biasa tarik menarik kalau di listrik. Kita lihat ini ya, ke anak kecil ini ya, ini benda yang bisa mengalirkan muatan listrik ya, bisa menghasilkan listrik. Kita sebut saya lupa nama bendanya ini, tapi kita misalkan saja di dalam sebuah benda ini ada muatan positif, dan si anak kecil ini memegang benda ini. Akhirnya anak ini mengalir dari benda ini, dialirkan ke tubuh anak ini semua muatan positif atau proton. Proton tadi mengalir ke tubuh anak ini dan ke rambut anak ini. Kenapa rambut anak ini bisa berdiri? Karena ini dua benda bermuatan sejenis itu tolak menolak. Ini benda yang kita misalkan memiliki muatan positif atau proton mengalir di sini, dan semua ini positif, ada ke muatan positif atau proton dalam tubuh anak ini dan mengalir ke rambutnya. Semua rambutnya ini bermuatan positif sama positif. Karena semuanya positif, akhirnya tolak menolak. Sifat tolak menolak itulah yang membuat rambut anak ini berdiri gitu ya. Karena dia menolak, jadi sifat proton ini yang positif semua ini, karena mereka semua positif, jadi ini membuat rambut anda berdiri. Paham ya? Misalpun ini bermuatan negatif atau elektron, sama juga karena semuanya elektron, semuanya negatif, karena sama sejenis, akhirnya tolak menolak semua. Interaksi muatan listrik ya, kita bicara tentang interaksi. Ini dia kumpulannya, muatan berbeda jenis itu tarik menarik, muatan sejenis itu positif juga tolak menolak, begitu juga negatif dia tolak menolak. Listrik dapat berinteraksi dengan muatan listrik lainnya. Interaksi muatan listrik dipengaruhi oleh gaya elektrostatistik atau gaya Coulomb ya. Interaksinya itu dipengaruhi oleh muatan listrik dari setiap benda. Kalau dia positif, maka interaksinya tarik menarik. Kalau dia ini positif, dia tolak menolak. Positif dengan negatif, tarik menarik. Lucu ini negatif, maka interaksinya tolak menolak. Besar gaya elektrostatis. Kita sekarang berbicara tentang gaya. Ini gayanya tarik menarik. Q1 dan Q2. Ini muatan listrik, Q2 cuma muatan listrik. Jadi menurut hukum Coulomb, besar gaya interaksi antara dua benda muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumusnya nih, F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi di sini katakan gaya, ini F, gaya ini interaksinya antara dua buah muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatannya. Semakin besar muatan listrik ini, Q1 besar muatannya, Q2 juga besar muatannya, berbanding lurus dengan F. Jadi F juga akan memiliki nilai yang besar. Semakin besar Q1 dan Q2, maka F-nya juga berbanding lurus, maka ini juga besar. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini R, ini jarak antara kedua muatan listrik, contohnya meter. R ini jarak, jadi semakin besar dia R-nya, artinya R-nya ini jaraknya semakin besar. Kalau R semakin besar, nilai semakin besar, berarti jaraknya semakin jauh ya.